listening. Di sini aku Karina bakal nemenin kalian buat bincang-bincang nih sama bintang tamu kali ini. Nah, bintang tamu kali ini adalah kakak-kakak alumni dari SMA Negeri 1 Ngawen yang keterima dan lolos seleksi masuk perguruan tinggi yaitu SNBP. Nah, dari SMA Ngawen sendiri yang lolos SNBP ada 10 orang dan dari 10 orang itu kita akan mewawancarai 3 orang. Nah, untuk kakak-kakak bisa perkenalkan terlebih dahulu. Halo, nama saya Wendy Amasuti, biasa dipanggil Wendy. Halo, nama saya Titik Mulyaningsih, bisa dipanggil Titik. Halo, nama saya Danu Alamsyah Putra, biasa dipanggil Dano. Nah, dari 3 kakak ini adalah siswa-siswi SMA Ngawen nih yang keterima lolos SNBP. Nah, sebelumnya SNBP itu apa sih Kak Wendy? Jadi SNBP adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi yang diadakan langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Nah, jadi di tes SNBP ini berarti nggak melakukan tes gitu? Tentunya tidak, langsung saja. Jadi make nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 ya? Iya. Nah, untuk kakak-kakak ini keterima di universitas apa dan jurusan apa sih? Dari Kak Danu dulu mungkin. Saya keterima di Politeknik Negeri Semarang, program studi Teknologi Rekayasa Komputer, jurusan Teknik Elektro. Saya keterima di Universitas Tidar, jurusan Pendidikan Biologi. Kalau saya alhamdulillah keterima di Universitas Tidar juga seperti Kak Titik di program studi pendidikan bahasa Inggris. Wah, jadi 3 ini beda-beda ya jurusannya. Oke, berarti kakak ini udah resmi dan udah diumumkan keterima di universitas tersebut ya. Nah, kakak bakal ngambil kesempatan ini nggak sih untuk Kak Wendy dulu? Kalau saya pastinya mengambil sih. Kalau saya ya alhamdulillah mengambil. Kalau saya ya tentu saja akan mengambilnya karena ini sebelumnya bukan pilihan saya. Kalau nggak diambil ya juga sayang karena untuk adik kelas juga mungkin kalau ingin mendaftar akan kesusahan kalau saya nggak mengambil. Oke, untuk alasan sendiri nih, alasan kakak-kakak untuk mengikuti seleksi ini, apa sih Kak? Dari Kak Titik dulu mungkin. Kalau alasannya kan sebelum pendaftaran SNBP itu sekolah adain pengumuman siswa eligible, dan siswa eligible itu sendiri kan berpeluang untuk mendaftar SNBP, dan kebetulannya nama saya ada di situ. Jadi banyak dari guru-guru menyaranin agar semua yang masuk eligible itu buat daftar, siapa tahu keterima dengan hanya bermodal nilai rapot semester 1 sampai 5. Oke, untuk Kak Wendy? Kalau saya mengikuti program SNBP ini karena yang pertama mudah karena kita tidak perlu melakukan tes gitu. Jadi langsung saja daftar menggunakan nilai raport dari semester 1 hingga semester 5 dan juga ditambah dengan sertifikat kejuaraan kalau kita punya gitu. Kalau dari saya dengan menggunakan program prestasi ini dengan menggunakan nilai raport saja, saya tidak perlu ikut tes UTBK. Ya kalau lolos ya malah enakan nggak ikut tes. Berarti mumpung masuk eligible nih ya, kita harus target nih di SNBP-nya. Oke, ada nggak sih peran orang tua, lingkungan, atau mungkin sekolah juga dalam pemilihan universitas dan jurusan kali ini? Untuk Kak Wendy dulu. Kalau saya pasti peran guru dan orang tua itu sangat penting ya, apalagi sekitar juga. Saya memerlukan banyak sekali masukan untuk pemilihan program studi dan juga universitasnya karena saya belum memiliki banyak gambaran ya mengenai masa depan saya seperti apa gitu ya kan Kak. Kemudian saya bertanya kepada guru BK juga, Bapak Ibu guru yang ada. Saya selalu bertanya gitu ketika ada kesempatan karena sebelumnya ketika kelas 10 maupun 11 maupun kelas 12 semester akhir saya belum mempersiapkan untuk jurusannya maupun universitasnya di mana. Jadi ketika masuk kembali di semester 6 saya mulai memasang target nih di bulan pertama harus menentukan pilihan jurusan maupun universitasnya. Jadi saya bertanya kepada orang tua, kepada Bapak Ibu guru, kepada semua kenalan saya, kemudian hingga akhirnya memutuskan untuk ke program studi yang saya sampai saat ini. Oke, jadi Kak Wendy ini juga minta pendapat-pendapat dari orang lain ya. Iya, Untuk Kak Titik sendiri. Kalau peran orang tua itu pasti sangat penting ya, dan keluarga juga untuk milih jurusan beserta universitas yang saya tuju, dan juga berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang telah banyak memberikan gambaran beserta pandangan tentang berbagai jurusan yang nantinya akan kita ambil. Itu
sangat penting bagi kita yang belum punya pandangan apapun tentang mau kemana, ke sana, ke sini gitu. Kalau dari keluarga saya sendiri, keluarga begitu mendukung dengan program SNBP ini karena eh, orang tua sangat ingin untuk anaknya bisa lolos kuliah. Ya, tapi untuk pemilihan jurusan ini orang tua tidak mau ikut campur karena ini merupakan pilihan saya sendiri. Orang tua dan kakak saya hanya menyarankan lokasi kampus yang baik untuk saya. Guru BK pun juga demikian begitu. Oke, jadi dari orang tua juga untuk jurusannya eh, terserah kamu lah, kamu maunya yang mana. Tapi kita Ya. tetap butuh nih tuntunan dari keluarga, dari orang tua khususnya, dan juga guru BK. Nah, sekarang kan udah resmi diumumkan lolos. Gimana ini pas perasaannya pas dapat biru-biru ini gimana nih dari Kak Wendy dulu? Kalau saya sendiri ketika melihat pengumuman tersebut, awalnya saya merasa biasa aja karena saya merasa bahwa kurang menaruh tinggi pada pilihan universitas maupun program studinya ya, karena kita kan bebas untuk menaruh impian setinggi mungkin. Lalu ketika sadar bahwa ada teman-teman yang banyak sekali yang tidak lolos, kemudian ketika saya melihat seberapa worth it-nya jurusan dan juga universitas saya merasa bersyukur, alhamdulillah bisa keterima ya sekarang. Untuk Kak Titi nih. Kalau dari saya sendiri itu gimana ya, campur aduk perasaannya ya. Pengumumannya itu pas bareng bulan puasa jam 3 sore, pas waktu lemes-lemesnya ya. Dan parahnya lagi waktu pengumuman itu aku lupa. Jadi pas buka pengumumannya itu jam 5 sore, otomatis 2 jam yang lalu ya. Itu di grup banyak yang aku dapat merah. Ada juga sebagian dapat biru. Dari situ aku mikir kayak, wah udah merah nih, merah pasti juga merah ya. Pas mau klik dengan gemeteran ya, kok pas diklik biru kok bisa gitu, nggak nyangka gitu. Jadi Kak Titi ini malah pesimis duluan ya. Oke, untuk Adano. Untuk hari penjelangan waktu pengumuman itu, saya kan waktu puasa, ya waktu lemasnya juga, dan saya begitu ngantuk waktu itu ya, dan saya tidur. Nah, setelah itu hampir mau jam 2:30 saya bangun dan mulai mulai melihat layar HP bersama dengan orang tua saya, dan waktu pembukaan malah dapat biru. Nah, alhamdulillah ya Kak. Alhamdulillah. Dari kakak-kakak bertiga ini ada yang buat konten TikTok itu enggak? Yang waktu buka pengumuman SNBP itu? Kalau aku enggak sih, langsung enggak sih. aja. Aku enggak. Di sini malah ada yang pesimis, ada yang ngantuk duluan, apalagi pas puasa-puasa kan ya. Nah, seberapa penting sih pengumuman SNBP ini bagi kakak-kakak? Mungkin dari Kak Danu dulu. Program SNBP ini begitu penting bagi saya karena mempermudah saya dan saya bisa terima tanpa ikut tes. Nah, berartinya SNBP ini bisa keterima tanpa tes ya. Jadi Iya. yang lain dapat merah itu harus ada tes lagi. Kita yang udah keterima ini bisa langsung dapat universitas dan jurusannya. Oke, waktu pengumuman itu gimana sih perasaan dari sekitar, terus responnya tuh gimana dari keluarga, dari teman-teman itu gimana? Kalau dari keluarga saya pastinya sangat seneng banget karena awalnya ya kira-kira iya sih aku gak pernah daftar sana nih kyo. Kalau dari keluarga saya itu sangat suportif, sangat suka, sangat bahagia banget ketika mendapatkan bahwa saya itu lolos di program studi yang saya mau juga, orang tua juga sudah mendukung penuh gitu, tinggal gas saja kalau bisa lolos. Alhamdulillah akhirnya lolos. Terus dari sekitar juga teman-teman juga pada nggak nyangka gitu, wow kok bisa lolos gitu. Dari guru-guru juga mengucapkan selamat karena saya sebelumnya juga meminta doa restu kepada mereka semua biar saya lolos gitu. Untuk Kak Titik gimana nih? Kalau itu ya perasaannya orang tua itu awalan pas ini ngomong bapak ibu ini dapat biru, kok gini kok bisa. Kenapa sekeluarga ini nggak pada percaya ya kalau dapat biru ya? Soalnya pas aku ini kan buka sendiri nggak bareng orang tua, jadi pas buka itu ini coba itu bapak sama ibu tebak dapat lolos apa enggak ya, kira-kira katanya itu nggak lolos kamu mah gitu. Terus aku ngomong gini, lolos kok ya, itu terus ya alhamdulillah gitu doang, nggak
Gua gitu loh. iya, Nggak sih iya, itu. iya. Tapi di dalam hati pastinya ada rasa bangga dong dari Ada, orang tua. ada. Untuk Kak Danu nih, tadi kan bukanya bareng-bareng orang tua ya. Ini Iya. responnya gimana nih? Ini saat membuka itu responnya sangat terharu ya, karena ya setiap sebelum hari-hari pembukaan itu saya selalu minta doa untuk ibu saya. Bu, doain ya keterima. Bu, doain keterima. Tanyain terus nih doanya. Di sini adalah power of doa ibu ya. Iya, Di betul. sini jadi keterima. Oke, jadi respon sekitar ini bahagia semua ya. Tapi untuk prospek kerja ke depannya, apakah kakak ini udah research? Dari Kak Wendy mungkin. Kalau dari saya, karena program studinya pendidikan, tentu saja nanti bisa jadi guru baik di SD, SMP, SMA, SMK seperti itu. Kemudian karena saya ngambilnya pendidikan bahasa Inggris, jadi tentu bisa menjadi translator atau ahli bahasa, kemudian tour guide atau pemandu wisata gitu untuk turis asing apabila berkunjung ke wisata di Indonesia. Kemudian tentu bisa menjadi pebisnis ya. Kalau sekarang kan maraknya pebisnis, tentu semuanya jurusan kuliah apa aja bisa ya Kak ya kalau jadi pebisnis gitu. Kemudian itu juga bisa melanjutkan studi S2 di luar negeri karena begitu banyak program beasiswa ya untuk kuliah di sana. Semoga kita bisa dapat. Nah, salah satu persyaratannya itu memiliki kemampuan untuk berbahasa Inggris yang baik. Makanya ini linear banget ya untuk jurusan aku sama untuk S2 di luar negeri tersebut gitu dari aku. Oke, untuk Kak Titik gimana? Kalau prospek kerjanya pendidikan biologi paling pasti jadi guru. Iya, Iya, guru. guru SMP atau SMA. Kalau mau lanjut juga kan bisa jadi dosen maupun ilmuwan juga bisa. Kalau dari aku kan program studinya teknologi rekayasa komputer. Itu gabungan antara teknik elektro dan teknik komputer, dan ada sangkut pautnya dengan teknik informatika juga. Kemungkinan bisa bekerja sebagai aplikasi engineer, pengembangan web, dan programmer juga bisa. Jadi kakak ini udah research ya gimana prospek kerja ke depannya. Nah, kan ini udah diterima nih. Ada nggak sih pesan buat adik-adik, tips and trick biar lolos kayak kakak ini gimana sih? Mungkin dari Kak Titik dulu ya. Kalau tips yang awalan pasti niat dan keyakinan ya, soalnya kalau tanpa niat juga pasti ini ya nggak terlalu bersemangat buat daftar ya. Yang kedua itu riset ke diri sendiri, apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, juga riset nilai, mau nilai berapa ini Peluangnya berapa gitu ya, peluangnya, Kak? yang peluangnya masuk ke jurusan ini, universitas ini. Dan juga jangan lupa diiringin berikhtiar, berdoa dan tawakal. Untuk Kak Danu nih gimana pesannya? Tetap bersemangat. Dari itu kan nilai rapotnya dari semester 1 sampai 5. Nah, makanya itu kalian tetap semangat dari kelas 1, tetap berfokus pada nilai. Kalau ada tugas ya dikerjakan. Kalau misalkan nilai rapotnya ada yang turun, ya gak usah overthinking, tetap fokus pada kedepannya saja. Oke, jadi kuncinya adalah belajar yang rajin, doa yang rajin, dan juga mempersiapkan ini dari jauh-jauh hari ya. Karena SNBP ini menggunakan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Untuk Kak Wendy gimana nih pesan-pesan buat adik kelas? Kalau pesan aku untuk adik-adik semua, kalian harus semangat terus belajarnya. Belajar itu bisa di mana saja, kapan saja. Banyak sekali informasi dan juga ilmu pengetahuan yang ada di internet. Kalian bisa searching sendiri, semuanya ada gitu ya. Jadi untuk belajar sendiri, belajar sekolah juga harus dimaksimalkan. Terus bisa juga dan perlunya juga memang harus belajar tentang topik-topik lain ya, apalagi yang sesuai dengan dunia saat ini, biar kita bisa bertahan ya dalam dunia era yang semakin berubah ini. Kemudian untuk jurusan kuliah dan universitasnya, kalian bisa cari-cari info dulu sejak kalian kelas 10, biar nanti kelas 12-nya bisa lancar, bisa langsung aja tanpa harus overthinking berlebihan ya Kak, karena aku juga udah mengalami itu. Kemudian kalian juga harus minta doa restu kepada orang tua, kepada guru-guru, kepada saudara-saudara semuanya. Terus kalian harus beribadah juga dengan niatnya tuh memang fokus ke lillahi ta'ala untuk nanti biar Allah yang mengatur kita seperti apa nanti baiknya. Oke, terima kasih ya untuk Kak Wendy, Kak Titik, dan Kak Danu udah ngasih tips and trick dan mau sharing-sharing ke kita gimana sih perasaannya. Oke, terima kasih buat kakak-kakak yang udah mau ditanya-tanya dan dikepoin deh gimana sih tips and trick biar kita lolos seleksi. Selamat ya Kak, karena udah keterima. Dan ini baru
bertiga masih 7 ya yang lolos. Jadi nantikan episode selanjutnya. Oke, terima kasih buat yang nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah. Ya.